Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Jumpa lagi di channel YouTube Bidik Misi Indonesia. Harapan saya jangan lupa di komen, like, dan subscribe. Eh, Pada kesempatan ini kita akan bincang-bincang dengan eh, salah satu penerima KIP kuliah yang ada di salah satu perguruan tinggi bersama dengan teman kita dari volunteer yang mendapatkan informasi terkait yang akan kita bahas. Bidikin akan mengupas tentang informasi penerima KIP kuliah yang merasa dirugikan dengan tindakan-tindakan dari perguruan tinggi. Nah, sebelumnya bisa dari berada di salah satu perguruan tinggi untuk memperkenalkan diri. Silakan, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya berkuliah di salah satu perguruan tinggi swasta. Jadi ini ngobrol-ngobrol aja ya, Kak, seputar apa yang Kakak alami. Dan ditemani oleh volunteer, bisa kenalan juga, Kak. Jadi perkenalkan saya Sita, volunteer kuliah 2021. Sama semua. Oke, jadi sebelum saya mau tahu seperti apa perkembangan yang dilakukan sampai hari ini, Kak Puspita, sehingga bisa untuk podcast pada malam ini terkait masalah yang dialami oleh saudara kita. Untuk sampai saat ini mungkin belum ada kendala, Kak. Mungkin kendalanya pada waktu kita menyempatkan untuk bisa melakukan kegiatan ini. Oke, jadi sebelumnya melayani teman-teman KIP kuliah gimana perasaannya sampai saat ini? Alhamdulillah banyak banget pengalamannya sih, juga senang bisa bantu, khususnya itu yang calon penerima kuliah. Ya. Itu terus bisa membantu mereka sampai alhamdulillah ada yang bisa lolos di univnya masing-masing. Terus apa ya, juga bisa membantu kayak teman sekolah atau adik kelas juga. Iya. Gitu. Jadi asik juga ya sebagai menjadi pelayan asik, gitu, asik dijalani. Jadi memang betul-betul teman-teman juga. volunteer betul-betul bisa memberikan pelayanan ya buat teman-teman calon penerima KIP kuliah. Kenapa bisa ketemu dengan teman kita ini yang merasakan ada sedikit masalah yang dirasakan? Kenapa tiba-tiba? Sebenarnya itu kan kita itu dari volunteer KIP kan tidak tahu siapa yang mau nanya, karena kan sudah ada kayak kontak kosan kita kan di link itu. Jadi mungkin dari sendiri langsung ke saya juga, alhamdulillah bisa komunikasi dengan baik seperti itu. Oke, jadi pada intinya ini melalui layanan ya, sehingga menemukan kejanggalan yang terjadi di tataran pengelolaan KIP kuliah itu sendiri. Begitu mungkin, Kak, ya? Oke, terima kasih, Kak. Kak Puspita atau Kak Ayu nih panggilannya nih? Kak Ayu aja lah. Oke, sekarang kita ke kebetulan menerima KIP kuliah dan yang merasa ada keganjalan dalam sistem pengelolaan. Gimana asal muasalnya? Kenapa tiba-tiba langsung ada berita seperti ini, Kak? Awalnya saya dengar dari teman penerima beasiswa KIP ini juga, cuman beda jurusan, Kak. Awalnya saya dengar dari teman yang beda jurusan. Sebelumnya waktu pas pencairan tahap pertama, saya sempat dengar berita ini. Saya kira itu hanya apa sih, isu doang. Ya. Setelah tahap pencairan kedua, ternyata teman sekelas saya sendiri yang sama-sama penerima KIP, apa sih namanya, merasakan hal yang sama ya? Iya. Saya sendiri kan sebelum sebelum ke tahap
namanya apa pemungutan uang itu ada tahap-tahapnya dulu Kak, disurvei terlebih dahulu. Saya sendiri belum disurvei, makanya saya belum langsung dikontak langsung oleh orang yang memungut pemotongan uang KIP itu. Gimana sih cara memungutnya? Apakah memang diinformasikan bahwa akan ada pemotongan seperti ini atau kayak gimana? Sebelumnya kan, sebelum ada tahap pencairan itu, kita sempat kumpul beberapa kali ya untuk mengurus berkas terkait KIP itu. Sebelumnya nggak ada sama sekali pemberitaan seperti itu. Malah yang pengurus KIP-nya itu bilang nikmati saja sama kalian katanya gitu. Jadi gini, yang saya tahu kita pas kumpul itu diberitahu hanya katanya nanti per tahap akan ada tahap persurveian per mahasiswa dari rumah ke rumah gitu yang dilakukan oleh dia sendiri itu. Memang KIP kuliah kan memang agak ada beberapa ya yang disurvei untuk lolos. Tapi untuk masalah pemungutan ini memang diinformasikan sebelumnya sama pihak kampus atau kayak gimana? Tidak sama sekali. Saya pun ragu mungkin ini tidak diketahui oleh pihak kampus nih. Hah? Maksudnya tidak diketahui sama pihak kampusnya bilang ada pemungutan seperti ini? Iya, saya ragu soalnya setiap mahasiswa yang didatangi dan disurvei itu pasti pihak yang pengurus itu bilang katanya tolong jangan diberitahui ke pihak lain katanya gitu. Jadi setiap per mahasiswa pun tidak diizinkan untuk saling cerita untuk masalah pemungutan uang ini. Nominalnya berapa Kak? 2 juta. 2 juta per orang. Sampai saat ini sudah ada nggak yang diambil teman-teman uangnya? Banyak, kayaknya hampir semua sudah. Jurusan teman-teman saya yang ada berada di jurusan lain, katanya hampir semua sudah membayar. Ya, tapi kalau dari kakak sendiri merasakan nggak tuh? Ada nggak diminta? Saya sendiri belum, karena mungkin tahap surveiannya saya belum. Jadi nanti setelah tahap survei baru Kak dikomunikasikan untuk membayar uang itu. Yang mau disurvei ini siapa? Mahasiswa yang mendapatkan KIP. Oh, mahasiswa yang mendapatkan KIP kuliah mau disurvei lagi? Enggak Kak, jadi di kampus saya sendiri tahap pensurveiannya itu bukan sebelum si mahasiswa lolos KIP, tapi setelah tahap pencairannya. Mungkin itu yang jadi beda ya. Kok beda ya? Kok gimana ya? Kurang mengerti. Juga kalau seperti ini, artinya sebelum lolos kan memang harus diketahui apakah ini layak atau tidak layak ini mendapatkan kuliah. Tapi kok ini beda ya? Inilah yang menjadi kejanggalan di kampus kakak ini. Karena kenapa? Surveinya dilakukan setelah lolos dan itu pun pada saat setelah selesai cair ya. Iya. Gitu ya Kak ya? Iya. Nih menarik sekali. Karena kenapa? Ini menjadi berita hangat, menjadi informasi hangat buat teman-teman yang di luar sana. Ya, ini menjadi PR ataupun tugas buat teman-teman dari penerima bidik misi ataupun KIP kuliah yang memiliki layanan informasi untuk mengontrol semua ini. Yang mudah-mudahan pemerintah mendengarkan kita obrolkan. Tapi insya Allah kedepannya kita akan tetap akan sampaikan ke tataran pemerintah. Karena ini menarik ini. Sejauh ini di kampus kakak memang penerima KIP kuliah berapa? Saya kurang tahu detailnya berapa. Sekitar 100 lebih. 100 lebih orang ya? Sampai 150 mungkin, setahu saya. Ya. Isu yang terdengar di telinga kakak terkait masalah pencairan ini ada nggak? Sebelumnya? Iya, sebelumnya. Enggak sih, saya kan kurang komunikasi dengan yang lainnya gitu. Saya pun tahunya dari teman dekat saya. Oke, jadi saya belum menyimpulkan secara keseluruhan karena ini masih dari kakak yang notabene-nya belum mendapatkan hal ini. Artinya kakak belum merasakan ada pemotongan 2 juta per semester ya? Atau gimana nih? Atau berkelanjutan atau kali ini aja? Katanya hanya kali ini saja gitu. Jadi katanya diharap mahasiswa tidak bermasalah karena pemungutan ini dilakukan hanya sekali. Katanya kedepannya tidak ada gitu. Tapi indikasinya kenapa harus ada pemungutan ini? Apa tujuannya gitu? Jadi apa ya kayak alasannya itu setiap ke mahasiswa tuh beda-beda.
Ini menarik Kak Ayu ini. Kayu dengar nggak Kayu? Dengar, Kak. Iya, mungkin Ya, jadi menarik. Jadi sinyalnya. mungkin jaringannya Kak ini bermasalah. Jadi ini menarik. Kenapa sampai diinformasikan ke kakak? Karena memang menarik informasinya nih. Karena dipotong 2 juta, tidak tahu mau diarahkan kemana, dan dilarang ngomong antar mahasiswa dengan mahasiswa lain terkait masalah informasi ini. Ini menarik loh informasinya nih. Bakal jadi bumerang buat kampus ini. Oke, kita lanjut ke Kak bergabung kembali. Mungkin diaktifkan Kak mic-nya. Jadi memang betul-betul menarik ini. Kenapa sampai kepikiran untuk memungut? Tapi saya ulang kembali pertanyaan saya tadi terkait masalah apa sih tujuannya? Sempat terpikir nggak dari teman-teman, sempat dengar nggak kabar-kabar burung dari teman-teman bahwa ini uang sebenarnya dipotong seperti ini untuk digunakan apa gitu? Atau ada pembangunan atau apa? Nggak kepikir nggak dari teman-teman seperti itu? Awalnya kan dikasih taunya katanya, saya pun merasa aneh ya dengan alasan begini, karena saya dengar awalnya yang isu pertama kali itu katanya gini, uang 2 juta potongan itu diambil untuk katanya diberikan kepada pemerintah agar pemerintah bisa memberikan uang KIP ke depannya untuk para mahasiswa, katanya gitu. Nah, bingung ini makin melebar. Ini kayak semacam ada indikasi tindak pidana korupsi loh ini. Artinya seakan-akan kayak ucapan terima kasih lah apalah, tapi ini keliru loh ini. Iya. Ya, mungkin seperti itu, ada bahasa bahwa ini ucapan terima kasih dari kampus ini ke oknum pemerintah yang akan memberikan kuota kepada kampus itu. Bisa jadi seperti itu sih. Mungkin saya kurang. Ya, menarik. Jadi semoga ini pemerintah bisa mendengar podcast kita ini. Nanti kita akan kirimkan linknya juga. Gimana ya? Ini kan belum, saya katakan lagi bahwa saya belum bisa menyimpulkan secara keseluruhan, karena kenapa? Bukan kakak sendiri yang merasakan ini, ya kan? Bisa nggak nanti ada pembuktian dari teman-teman bahwa ini memang betul-betul terjadi ini pemotongan ini? Iya, insya Allah saya usahakan. Tadinya teman saya mau ikut juga, cuman ada halangan. Dia yang udah merasakan. Oh, ada halangan, ya. Ya. Tapi informasi dari dia yang dikatakan kepada dia bahwa pada saat pemotongan itu nggak ada yang lain informasinya selain langsung dipotong seperti itu. Tidak ada, Kak. Hanya ya kayak gitu, kalau ditanya alasan untuk apa, pasti alasannya ya simpang siur seperti itu. Makin rancu. Makin rancu ya. Ini menarik. Inilah menjadi tugas kita di Bidikin sebagai agen kontrol juga, agen of control buat teman-teman di mahasiswa sendiri, dan menjadi pendamping buat teman-teman dan terkait masalah isu-isu seperti ini. Ya, mudah-mudahan kita bisa sampaikan ke pemerintah dan bisa kita cari kenapa seperti ini. Ini kan masih simpang siur apa tujuannya. Ini pertanyaan saya Kak. Ini orang yang melakukan pemungutan ini, apakah dari pihak pengelola KIP kuliah sendiri atau dari pihak mana? Iya, pihak pengelolanya yang mengurus berkas dari awal sampai ya. Yang mengumpulkan berkas dari awal. Iya. Tapi kemungkinan ditahu nggak sama direktur atau rektornya? Saya kurang mengerti juga, kurang tahu ini tuh pihak kampus tahu atau tidak, saya tidak tahu. Kemungkinan mungkin tidak ya, soalnya setiap dia bilang ke mahasiswa, dia bilang jangan beritahu pihak lain termasuk temanmu sendiri, katanya gitu. Menarik nih. Jadi pada saat pengumpulan mahasiswa penerima KIP kuliah, rektor atau apa? Rektor ya atau direktur di sana? Rektor ya? Iya, rektor. Nggak pernah datang di lokasi pengumpulan atau hanya pengelola gitu? Sempat sewaktu kumpulan pertama itu ada dosen-dosen dari jurusan saya ada. Untuk rektor sendiri tidak ada ikut hadir. Oh, tapi dari dosen-dosen dari jurusan lain nggak ada?
Mungkin kalau di jurusan lain sendiri ada. Jadi kumpulannya itu, kumpulan pertama itu kumpulan per jurusan, Kak. Selanjutnya baru perkumpulan dicampur. Oke, thank you Kak. Ini kita tidak terlalu panjang lebar karena kenapa? Poin intinya kita sudah dapat bahwa ini ada indikasi boleh dikatakan sih sebenarnya indikasi tindak pidana korupsi, tapi nantilah kita selidiki seperti apa karena ada poin penting yang saya dapatkan bahwa informasi yang diberikan kepada penerima KIP kuliah yang dipotong beasiswanya itu bahwa mau memberikan ucapan terima kasih gitu kepada pihak yang memberikan KIP kuliah. Nah, ini menarik nih karena kemungkinan ada jatah yang diberikan ke kampus kakak yang notabene-nya kampus swasta, dan kampus swasta ini harus memberikan ya mungkin pembicaraan-pembicaraan di tataran orang-orang penting di pemerintahan sehingga jatah itu dikasih kepada perguruan tinggi ini. Tapi saya tidak bisa menyebutkan dan tidak bisa menyimpulkan langsung bahwa ini indikasi atau bagaimana karena saya mau nelusuri dulu sampai ke pihak kampusnya kalau memang betul-betul ini terjadi. Dan mulai dari podcast ini mudah-mudahan ada kesimpulan bisa saya share kepada pihak pemerintah yang memang mengelola KIP kuliah. Ini seperti itu Kak, terima kasih. Mungkin dari Kak Ayu, terima kasih Kak Ayu ya. Ini sangat menarik nih pembahasannya dan saya tidak bisa terlalu berlama-lama untuk mencari ini segala macam dari konten ini. Cuman saya akan podcast lagi untuk selanjutnya jika memang ada berita terbaru. Tapi pada podcast ini akan saya share ke beberapa teman-teman ataupun dari pihak pemerintah itu sendiri. Oke, terima kasih Kak malam ini. Mudah-mudahan bisa mencarikan solusi atas kejadian ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.